Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 2 Juli 2024 ya. Kita akan mendengar pesan gembala ya. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Elohim Yahweh Allah Israel, yang kami agungkan, yang kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu menjadi alat untuk memberitakan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang pernah saya katakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu bersyarat ya. Jadi kita jangan melihat ya, mengapa orang ini diperlakukan seperti ini, mengapa orang ini diperlakukan seperti itu, ya nanti yang lain diperlakukan seperti itu, ya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu kondisional, ya. Jadi Tuhan akan memperlakukan orang-orang sepantasnya yang diterima oleh orang itu. Ya, jadi kalau memang orang itu menghormati Tuhan, ya dia mengutamakan Tuhan, orang ini menganggap bahwa Tuhan adalah harta satu-satunya dalam hidupnya, ya pasti Tuhan akan memperlakukan orang-orang seperti ini berbeda dengan orang yang memperlakukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ya, ada orang-orang yang merasa tidak perlu Tuhan, bahkan ibadah pun bukan satu kewajiban. Apalagi duduk di kaki Tuhan itu bukan satu kebutuhan, ya. Jadi Tuhan pasti akan memperlakukan orang-orang yang berbeda. Tidak mungkin sama persis. Oh, sama-sama ke gerejanya, sama-sama jadi WL-nya, sama-sama pemain musik, ya. Kenapa kok yang satu Tuhan perlakukan berbeda? Pasti ada alasannya, ya. Yang satu dia mau main musik, ya, karena memang dia hobi main musik. Ya, karena memang dia hobi main musik, punya talent main musik yang luar biasa. Yang satu main musik karena dia memang aku mau menghadirkan Tuhan dalam ibadah ini. Ya, jadi passionnya berbeda. Ya, jadi WL juga gitu. Ada WL yang memang dia latar belakang memang suaranya bagus, sehingga orang mengatakan, wah no, dia WL-nya kalau suaranya bagus. Ya, itu di mata manusia, tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan melihat hati. Ya, boleh suaranya bagus, suaranya wah membuat orang terpesona, tetapi hatinya, rohaninya, kualitas manusia batiniahnya nol. Ya Tuhan nggak bisa, ya. Karena yang penting dalam melayani Tuhan itu sikap hati itu jauh lebih penting dari segalanya. Motivasi dia menjadi WL apa? Apa dia mau show menunjukkan suaranya bagus dibanding yang lain? Ya, apa karena ketampanannya, kecantikannya, pakaiannya yang modis, atau memang dia memang ingin menghadirkan Tuhan dalam ibadah itu? Ya, kalau dia memang ingin menghadirkan Tuhan dalam ibadah itu, dia pasti persiapannya bukan seminggu 2 minggu, tapi sepanjang hidupnya itu menjadi persiapan dia untuk melayani. Ya, ada orang yang wah nanti karena besok minggu pertama kita ini doa pelayan Tuhan. Ini tidak salah. Ini tidak salah. Tapi apa artinya? Ya, doa pelayan Tuhan hanya diadakan hanya minggu depan perjamuan suci atau besok perjamuan suci. Loh, hari-hari yang lain diisi apa? Ya, hari-hari yang lain karakternya, peragam hidupnya seperti apa? Ya, melayani Tuhan itu harus sepanjang hari itu mempersiapkan untuk supaya kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Ya, jadi tidak cukup persiapan seminggu 2 minggu, tidak. Sepanjang hidup kita membenahi hidup kita, karena kita nanti berdiri di depan jemaat, berdiri di hadapan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam ibadah itu. Kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar memberkati. Ya, mungkin memang bukan orang sempurna, ya, kita semua bukan orang sempurna, tapi paling tidak hidupnya tidak menjadi batu sandungan.
hidupnya tidak merugikan orang, ya, hidupnya bisa menjadi berkat, murah hatinya, lemah lembutnya, ya. Jadi itu yang penting, ya. Jadi kalau ada kebenaran firman Tuhan yang kita baca, itu belum tentu kebenaran itu bisa dikenakan pada semua orang percaya. Karena saya katakan kebenaran firman Tuhan itu conditional, bersyarat. Kebenaran ini akan digenapi, akan dinyatakan dalam hidup orang percaya kalau orang percaya itu menuruti seperti ini. Iya. Iya, kalau dia orang percaya yang tidak tahu menghormati Tuhan, tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, ya, peragam hidupnya setengah-setengah liar gitu ya, duniawinya kuat, masa Tuhan akan memperlakukan orang-orang seperti sama dengan orang-orang yang memang membangun kesucian hidup dengan sangat serius. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengerti bahwa kebenaran itu kondisional, yang itu tidak bisa serta-merta dikenakan pada setiap orang percaya. Ya, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam kitab Mazmur pasal 23. Nah, ayat ini, ya, pasal ini semua udah tahu. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara udah belasan kali mendengar khotbah ini. Ya, tapi saya akan menyampaikan mungkin dalam versi yang berbeda. Ya. Mazmur 23 mulai ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kan gitu kan? Apa ini bisa dikenakan semua orang percaya? Takkan kekurangan aku. Ya, orang yang diambil yang ujungnya takkan kekurangan aku. Jadi seolah-olah kita orang percaya nggak akan kekurangan. Kita selalu dicukupkan. Seolah-olah kita berhak mengklaim Tuhan adalah gembalaku. Nah, ya, berarti kita memposisikan sebagai domba, ya kan? Di sini berbicara dengan umat sebagai domba, Tuhan adalah gembala. Sementara Tuhan sendiri berbicara, kamu bukan gembalaku, kamu bukan domba, bukan dombaku, ya. Kan kita aja merasa aku domba, Tuhan gembalaku, tapi Tuhan tidak merasa bahwa orang ini sebagai domba milik Tuhan, enggak. Karena kalau benar-benar domba, dia adalah orang-orang yang mendengar suara gembala, yang submit, total submit. Gembala nyuruh arah sana, ikuti sana. Ya, gembala berjalan ke sana, ikuti ke sana. Ya, jadi searah, satu pikiran, satu kehendak, baru disebut domba. Nah, sekarang kita tanya, kita itu sudah ada penurutan terhadap Tuhan belum sehingga kita pantas disebut domba? Ya, karena domba itu harus mendengar suara gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan enggak? Pesan Tuhan yang saudara tangkap apa? Ya. Bukti nyata yang bisa dilihat orang lain apa? Loh iya. Kalau saudara mengatakan Tuhan adalah gembalaku, sementara saudara dengan orang tua tidak menghormati, berani sama orang tua, ya. Padahal Tuhan mau, Alkitab bilang, hormati kedua orang tuamu, itu perintah Tuhan. Ya, masalah orang tuamu itu salah, ya, orang tuamu salah atau gimana, itu urusan orang tuamu dengan Tuhan. Kamu bagianmu adalah menghormati orang tua. Menghormati itu gimana? Tutur kata yang baik, ya, sekalipun orang tua salah, kita tidak boleh, sebagai anak tidak boleh memojokkan, apalagi membentak-bentak, ya, merendahkan, ya, karena anaknya udah S2, S3, orang tuanya hanya SMP, SMA, ya. Cara menghormati begitu, ya. Ini yang saya ini kan, Anda sebagai pelayan Tuhan, ya, tapi Anda tidak menuruti perintah atau kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan katakan, nah, kalau kamu mengaku sebagai dombaku, kamu turutin dong suaraku. Kamu harus berjuang bagaimana kamu mendengar suara gembala. Ya, kan kita itu nyaris jarang orang percaya untuk berjuang untuk mendengar suara Tuhan. Aku ingin tahu apa yang Tuhan
pesan Tuhan apa yang harus aku lakukan. Jarang orang percaya begitu. Ya. Rata-rata kita hadir di hadapan Tuhan, Tuhan disuruh-suruh. Ya, Tuhan biarlah bisnisku lancar, Tuhan jagai anakku. Ya, Tuhan biarlah urusanku ini lancar. Ya, rata-rata kita itu nyuruh Tuhan. Minta tolong, nyuruh. Hanya sekian persen yang benar buat Tuhan, buat aku mengerti kehendak-Mu yang Kau taruh dalam hidupku. Jarang orang percaya ngomong begitu. Ya. Ya kalau Bapak Ibu Saudara kita memposisikan sebagai domba dan kita mengakui Tuhan adalah gembala kita, ya mari kita berjuang untuk mendengar suaranya, mengerti kehendaknya dan kita lakukan. Baru kita mengatakan, bisa mengatakan kekurangan aku. Ya, kalau memang saudara itu adalah benar-benar domba milik Tuhan, tidak mungkin kekurangan. Pas-pasan bisa, tapi sampai dipermalukan enggak. Ya, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, domba itu ya paling senang kalau dia diarahkan pada padang rumput yang hijau dan banyak air yang tenang, air yang jernih yang tenang. Itu kesukaannya domba, dan gembala itu tahu apa kesukaan dombaku. Gembala itu tahu apa kesukaan dombaku. Ya, Tuhan itu tahu apa kesukaan umatku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejatinya kita itu tidak perlu merengek-rengek minta ini minta itu. Tuhan tahu kesukaan kita. Ya, Tuhan tahu kesukaan kita. Maka ada ayat mengatakan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, diberikan pada orang yang mengasihi Dia, mengasihi dulu. Ya. Makanya seringkali orang, wah Tuhan ada gembalaku, tak kekurangan aku, ya membaringkan aku di padang. Itu kalau memang orang percaya itu memang benar-benar sebagai dombanya Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan adalah gembala. Nah, konsekuensinya sebagai domba harus mendengar suara gembala dan harus submit, tunduk, melakukan yang Dia perintahkan. Kalau enggak, bukan domba. Ya. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, Tuhan menuntun, ia menyegarkan jiwaku. Artinya apa? Orang-orang yang memang menjadi domba yang adalah milik Tuhan, dia akan selalu ada sukacita di dalam jiwa orang itu. Ya, maka ada ayat mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau orang bawaannya besengut aja, manyun aja, bawaannya pengen marah lah, ya dikit ini salah marah, ini sini marah, itu bukan karakter orang percaya. Jiwanya nggak disegarkan. Ya, orang yang kebiasaan cemberut, orang yang mudah marah, orang yang mudah suntuk, itu orang yang banyak keinginan. Dan dari banyak keinginan itu, banyak yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Artinya apa? Dia tidak bisa meraih, makanya bawaannya pengen marah, suntuk. Tapi kalau orang percaya mengerti kebenaran firman Tuhan, asal ada makan dan pakaian cukup. Ya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, punya ini boleh, nggak punya nggak masalah. Bisa pergi ke sana, puji Tuhan. Tidak bisa pergi ke sana, ke suatu tempat yang indah, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan objek pokok yang harus kita perjuangkan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang menganggap bahwa Tuhan adalah gembalaku yang membuat kita tidak akan pernah kekurangan, mari kita tunjukkan kita sebagai orang percaya yang submit, yang taat, yang tunduk, yang terus memiliki kehausan akan kebenaran firman Tuhan, yang nanti ujungnya orang-orang seperti ini akan tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, kalau orang tidak punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak mungkin. Yang selalu saya katakan bahwa kehendak Tuhan itu mahal. Ya, kehendak Tuhan atas diri seseorang itu mahal.
Tuhan tidak perlu berbicara dengan orang yang tidak pantas diajak bicara. Ya, kalau orang itu hidupnya berantakan, ya, menjauhi, ya, fasik, tidak menjaga kesucian, mulutnya rusak, duniawi, banyak keinginan, ya, belum latih hatinya jahat. Ngapain Tuhan ngajak ngomong dengan orang-orang seperti ini? Ya, apakah orang-orang seperti ini pasti binasa? Oh, enggak. Ya, kan Alkitab katakan Tuhan itu panjang sabar, ya, menunggu sampai mereka itu berbalik dan bertobat. Ya, orang-orang seperti ini harus cepat bertobat. Kalau ingin bertobat, ya datang ke gereja, dengar kebenaran firman Tuhan. Hanya lewat itu orang akan bisa bertobat. Ya, atau kita mau bertobat setelah kaki kita dibikin patah, dibikin stroke baru bertobat. Jangan menunggu cacat jasmani baru bertobat. Ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, karena reputasi Tuhan itu harus dijaga. Jadi orang-orang yang dianggap oleh Tuhan ini adalah gembalaku dan aku harus bertanggung jawab atas gembala ini. Ini adalah dombaku. Aku harus bertanggung jawab. Aku harus merawat domba ini. Ya, mau dia dijagai, dituntun dalam jalan kebenaran. Karena orang-orang seperti ini tidak boleh mempermalukan nama Tuhan. Maka dituntun di jalan yang benar. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Nah, kalau kita memang memposisikan sebagai domba yang taat, yang patuh akan kebal, sekalipun kita harus lewat pencobaan hidup yang berat, bahkan sangat berat, kita tidak takut. Karena kita tahu bahwa tangan Tuhan terlalu kuat untuk menolong kita. Ya, tangan Tuhan terlalu kuat untuk menolong kita. Kalau kita sudah dianggap sebagai biji mata Tuhan, artinya orang-orang yang sangat diperhatikan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengusik hidup kita. Tidak ada. Ya, kalau kita memang menjadi biji mata Tuhan, artinya sesuatu yang dilindungi, bahkan sangat dilindungi, tidak ada seorang pun, kekuatan manapun yang akan bisa mengusik kita, mengganggu kita, dan kita berjalan dengan tanpa ketakutan. Karena kita yakin bahwa Tuhan lebih perkasa dari siapapun. Ya. Ini katakan, aku tidak takut sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Ini berbicara betapa Tuhan adalah sosok yang tidak perlu diragukan dalam melindungi orang-orang yang pantas dilindungi. Ingat, tidak semua orang percaya pantas dilindungi. Kalau saudara memang sebagai domba, pantas dilindungi. Tapi kalau bukan sebagai domba, ya kambing, ya yang binatang yang tidak bisa taat, saudara tidak pantas dilindungi. Ya, maka yang kekristenan itu sebenarnya kita itu tidak usah meragukan kesetiaan Tuhan. Yang harus meragukan kita, bisakah kita konsisten mencintai Tuhan? Bisakah kita konsisten mengasihi Tuhan? Bisakah kita konsisten hidup benar di hadapan Tuhan? Itu yang perlu. Ya, kalau kita udah hidup benar, hidup dalam takut akan Tuhan, menjaga kesucian, ya, menghormati hadirat Tuhan, menggunakan waktu yang ada untuk sesering mungkin berinteraksi dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak melindungi. Ya, tidak mungkin Tuhan tidak menjagai. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita kekurangan, bahkan dipermalukan. Tidak mungkin. Ya, gada dan tongkat itu berbicara bagaimana Tuhan sangat mampu melindungi orang-orang yang dikasihi. Ya, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Coba, di hadapan lawanku engkau menyediakan hidangan. Ya, sementara orang lain begitu sulit mencari, apakah itu makan, mencari rezeki, Tuhan menyediakan di hadapan orang-orang yang selama ini memusuhi kita.
Ya. Jadi jangan ragukan penyertaan Tuhan. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan ragukan kasih Tuhan. Ya, semua itu akan dinyatakan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menunjukkan sebagai orang percaya yang memang bisa memposisikan sebagai domba yang taat. Ya, mendengar suaranya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara itu tahu apa yang tidak disukai Tuhan tahu. Apa yang disukai Tuhan pasti tahu. Tapi masalahnya jiwa orang itu kadang-kadang tidak bisa digerakkan untuk melakukan itu. Karena apa? Sudah terlanjur dikuasai oleh filosofi dunia. Duduk di kaki Tuhan berat banget. Ya, untuk memaafkan, mengampuni orang lain, tidak dendam itu berat banget. Karena jiwanya sudah ya dikotori oleh pergaulan orang-orang dunia. Ini yang menyedihkan. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, semua kebenaran firman Tuhan adalah kondisional, bersyarat. Jadilah orang-orang yang pantas dilindungi. Posisikan sebagai domba yang memang itu bisa ya dirasakan oleh Tuhan. Tuhan merasakan, oh iya, dia memang dombaku. Ya, rendah hatinya, nurutnya, ya, ketekunannya mencari wajahku. Tuhan tahu, ini ada orang-orang yang tekun mencari wajahku. Dia tekun mencari kehendakku. Ya, dia menghormati hadiratku. Ya, buktinya apa? Menghormati hadirat Tuhan. Kita tidak mudah berbuat dosa. Ya, jadi kita merasa dimanapun kita berada, kita merasa bahwa Tuhan hadir di sekitar kita. Tuhan mengawasi gerak-gerik langkah hidup kita. Itu artinya menghadirkan. Jadi kita apa? Tidak mudah berbuat dosa. Mau kasar, ada Tuhan. Mau nipu orang, ya Tuhan lihat. Ya, itu menghormati Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini bukan orang sempurna, tapi tidak mudah berbuat dosa. Dan Tuhan menghormati, menghargai orang-orang seperti ini. Ya, sampai nanti Tuhan katakan, kamu adalah orang yang pantas aku lindungi. Kamu adalah orang yang pantas aku ajak berjalan bersama. Ya, mari kita terus memperjuangkan hidup kita, bisa memposisikan sebagai domba yang senantiasa taat pada Gembala Agung. Kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu keinginan Tuhan, kita tahu apa yang tidak diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa, meteraikan firman dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus terus pimpin perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.